A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang luar biasa banyaknya, sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka apakah kita telah menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan harus kita tanyakan di setiap harinya, bahkan di setiap saatnya kepada diri kita sendiri. Sudah bersyukurkah aku menjadi hamba Allah yang diberikan begitu banyak nikmat? Karena setiap kita ini memiliki nikmat yang berbeda-beda. Jangan pernah membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain sehingga kita menjadi orang-orang yang kufur. Tapi seandainya ingin membandingkan, maka bandingkanlah diri kita dengan orang yang lebih keadaannya di bawah kita, lebih buruk dari kita, agar semakin bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan, dan nikmat juga begitu. Ada yang dilebihkan di sana, ada yang dikurangi di sini. Semua ini sudah sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting setiap kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah nikmat untuk kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah pada subuh kali ini kita akan kembali mengkaji tentang masalah al-kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar. Kita telah sampai pada bagian al-kabiratu as-salisatu was-salasun, dosa besar yang ke-33. Apa itu dosa besar yang ke-33? Tasyabbuhun nisa birrijal wa tasyabbuhur rijal bin nisa. Perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi Pak, Bu, ketika saya lewat di Jalan Sudirman naik jembatan flyover, terkejut saya. Lihat, besar kali billboardnya itu kan, besar kali gambar Lucinta Luna. Astagfirullahaladzim, saya sampai terkejut begitu. Ada apa? Rupanya ada pembukaan salon apa? Bukan kecantikan ya. Kecantikan ya. Ya, jadi klinik kecantikan mungkin kalau tidak salah saya itu. Ya, jadi ya begitulah. Artinya kita sama-sama tahu Lucinta Luna itu siapa kan. Kita tahu itu. Tapi tidak boleh bicara keras-keras, nanti diblokir live streamingnya. Ya. Jadi kita melihat bahwa ada saja memang perilaku di mana seseorang yang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Nah, kita melihat dari hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi pernah bersabda, la'anallahul mutasyabbihati minan nisa birrijal wal mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki
dan laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan kaum perempuan. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain disebutkan la'anallahu ar-rajula minan nisa. Allah melaknat kelaki-lakian daripada perempuan, artinya sudah mirip laki-laki. Dalam hadis lain disebutkan lagi la'anallahu al-mukhannitsina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat al-mukhannitsin, orang wanita, laki-laki yang berpakaian seperti perempuan dan perempuan yang berpakaian seperti laki-laki. Dan hadis yang terakhir la'anallahu al-mar'ata talbisu lubsatar rajul. Allah melaknat wanita yang memakai pakaian laki-laki, warrajul yalbisu lubsatal mar'ah, ya, laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Nah, di sini kita melihat bahwasanya para ulama juga membagi penyerupaan ini ke dalam ketiga kategori, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari hadis-hadis yang telah disebutkan. Yang pertama adalah penyerupaan dari sisi penampilan fisiknya. Ada yang tahu siapa namanya? Mirion? Tahu Mirion? Yang di TikTok bikin konten-konten itu mengatakan Al-Quran harus direvisi kepada Kementerian Agama, itu orang Kristen tuh. Nah, ini dia menyenggol-nyenggol nih, cari masalah namanya ini. Kalau mau bahas agama sendirilah, jangan agama orang yang dibahas. Apalagi di konten media sosial yang mana ranahnya ranah umum. Nah, ini cari masalah dia. Saat kita semua sedang bersatu memikirkan Palestina, dia sibuk dengan konten seperti itu, ya, cari panggung dia. Saya kira itu perempuan, Miriam itu. Boleh dilihat nanti di YouTube, atau di TikTok, atau di Instagram, tengok. Saya kira itu perempuan. Karena penampilannya mirip perempuan, ternyata laki-laki. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi dari sisi penampilan fisik, dia itu menyerupakan dirinya itu dengan perempuan. Ya, dia laki-laki tapi menyerupakan seperti perempuan. Ya, dari sisi penampilan lah, ya, gaya rambut dan lain-lain. Nah, ini juga masuk dari kategori yang pertama. Baik itu rambut, baik itu makeup misalnya, ataupun pokoknya tampilan fisik, ya, tampilan fisiknya begitu. Ataupun laki-laki yang memanjangkan rambutnya sampai begitu panjang, begitu kan? Ada juga, ya, panjang sekali, dilihat dari belakang, wah ini wanita cantik ini. Begitu dilihat rupanya berkumis, ya. Jadi rambut panjang itu juga dia. Walaupun Nabi kan pernah rambut panjang, Ustaz. Iya, Nabi berambut panjang tapi tak pernah menyerupakan dengan kaum perempuan. Ya, nampak Rasulullah kalau rambutnya panjang. Rasulullah biasa rambutnya panjang kalau perang itu biasanya. Jadi nampak seperti pendekar-pendekar. Bapak Ibu pernah kan lihat film pendekar-pendekar di masa dulu itu? Ya, Barry Prima ya. Film, ya kan begitu, rambutnya panjang. Ya model begitu, rambutnya panjang, gondrong, tapi nampaknya maco. Bukan rambutnya panjang di smoothing. Ya, ini rambut panjang di smoothing. Ya, kalah ibu-ibu dibuat. Ya, halus mulus begitu, itu udah kayak perempuan. Ya, bukan seperti itu. Jadi penampilan fisik ini sedapat mungkin jangan juga seperti perempuan. Termasuk juga ya, laki-laki yang mulus sekali wajahnya. Nah, ini kita laki-laki Pak, harus nampak kelelakian kita Bapak juga. Itulah kenapa disunahkan kita memanjangkan jenggot. Karena perempuan tak berjenggot. Ya, karena perempuan tak berjenggot. Ya, kalaupun ada yang berjenggot itu kan karena hormon dan lain-lain. Ya, isdahli aja bukan jenggot yang nampak, itu kumis. Ya, kan begitu. Jadi kalau jenggot ini tidak ada kan. Ya, maka kita panjangkan jenggot, kita tumbuhkan jenggot kita, walaupun tak panjang-panjang betul. Ya, termasuk bagian dari itu. Apalagi di Arab Pak. Kalau Arab ini unik nih, karena di Arab kebiasaannya kan pakai pakaian jubah, kemudian pakai sorban ya di kepala begitu kan. Dipakai begini kan kayak jilbab jadinya.
Ya, kalau orang Arab yang laki-laki kan banyak juga yang putih ganteng mancung begitu. Kalau udah begitu, ya putih mancung, tidak ada jenggot, tidak ada kumis kayak perempuan. Ah, itulah yang bisa menimbulkan aneh-aneh di Arab itu yang begitu itu sebenarnya. Ya. Jadi hal-hal seperti ini. Yang tampilan fisik tidak boleh menyerupai lawan jenisnya. Kalau ia laki-laki, laki-laki. Kalau ia perempuan ya seperti perempuan. Yang kedua kemudian adalah pakaian. Ini pakaian. Tidak boleh laki-laki berpakaian seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Menariknya, pada masa-masa dulu ketika saya kecil-kecil, waktu saya di Aceh, nah di sana itu wanita diharamkan pakai celana panjang. Kenapa? Karena pada masa dulu celana panjang identik dengan pakaian laki-laki. Pakaian identik laki-laki itu. Kalau sekarang mungkin zaman sudah berubah, ya celana panjangnya juga sudah memiliki model dan bentuk tersendiri, tidak sama dengan laki-laki lagi. Nah ini sudah berbeda karena memang masalah penyerupaan ini dia akan ada selalu kaitannya dengan masalah adat, masalah kebiasaan, masalah fashion pada masa itu. Gitu. Itu ada pengaruhnya, ya ada besar sekali pengaruhnya. Jadi kalau di Aceh saya ingat betul. Kalau perempuan itu tak boleh keluar rumah pakai celana. Karena celana itu merupakan pakaian khas laki-laki. Kalau sekarang enggak lagi. Sekarang sudah lebih fleksibel. Kalau celananya itu enggak ketat, gombrong begitu kan. Kemudian bajunya juga agak turun sampai ke bawah lutut begitu. Enggak jadi masalah lagi kalau di Aceh. Dan juga para ulama juga melihat ada kondisi-kondisi di mana memang celana ini ada urgensinya, misalnya di rumah sakit, ya, para perawat itu tidak bisa pakai rok. Kalau perawat pakai rok, nah ini gawat ini, ya, susah perawat pakai rok. Ya. Gimana itu susah nanti tuh melakukan pertolongan dan perawatan kepada pasien. Jadi memang ada kondisi-kondisi khusus di mana pakaian itu tidak selamanya itu saklek begitu. Tapi ini dilihat kondisi, dilihat keadaan, dilihat juga bagaimana dengan adat istiadat dan kebiasaan di tempat tersebut. Ya, jadi ini pengaruhnya ke arah sana dari sisi pakaian. Walaupun seseorang menggunakan pakaian itu bukan untuk pakaian sehari-hari, tapi pakaian demi konten. Demi konten, waktu itu tahu ya, demi konten untuk bikin video-video lucu-lucu apa gitu itu ternyata tidak boleh juga. Ya. Ada beberapa konten yang seperti itu, dia pakai pakaian perempuan, ya. Bikin lucu-lucu kontennya, tapi ini sudah masuk kepada kategori orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bikin konten itu ya kita boleh bikin konten yang lucu, yang menarik ya Ustaz ya. Tapi jangan sampai karena kita ingin buat lucu, kita kena laknat sama Allah. Nah, ini kan nggak seimbang gitu. Itu ada rugi kita di akhirat, kita itu rugi betul. Ya, bahkan jangan di akhirat, di dunia saja pun kita bisa merasakan kerugian. Luar biasa ini. Itu yang kedua. Yang pertama tadi dari sisi penampilan fisik, yang kedua dari sisi pakaian, yang ketiga dari sisi sikap. Sikap laki-laki itu nampak dia tegas, nampak dia kokoh, ya, ar-rijal, ya kata ar-rajul dari kata rijal. Laki-laki itu dari kata kaki, rijal, kaki. Kenapa? Kokoh dia menapak. Ya, kokoh dia menapak, itu namanya rijal gitu. Kaki yang kokoh. Kalau kakinya melambai, goyang-goyang itu bukan rijal itu. Ya, bukan kaki yang kokoh, jalan melambai. Enggak betul lagi ini. Sikapnya itu. Sikap kita laki-laki bersikaplah seperti laki-laki. Perempuan pun bersikap seperti perempuan. Oleh karena itu, pendidikan di waktu kecil menjadi sangat urgent. Sangat urgent sekali pendidikan di waktu kecil agar anak ini terbentuk karakternya menjadi karakter laki-laki. Karena memang yang namanya anak yang dilahirkan itu dia seperti kertas putih, orang tuanya yang
kemudian menggambar di atas kertas putih itu. Ketika orang tuanya memberikan contoh sikap sebagai seorang ayah yang kokoh, ayah yang berwibawa, ayah yang kuat, nah, maka ini anak akan mencontoh ke arah sana. Tapi kalau ayahnya pun ya, melambai-lambai, anaknya ikut melambai. Nah, hal-hal seperti ini juga merupakan bagian dari bagaimana kita menjauhi laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apabila ada di antara keluarga kita yang menyerupakan laki-laki dan perempuan, maka sudah menjadi kewajiban dari keluarga itu, terutama ayahnya sebagai kepala keluarga, untuk mengingatkan ahli keluarganya itu dari hal-hal yang demikian. Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Warrajul, dan laki-laki, ra'in fi ahlihi, merupakan pemimpin di keluarganya. Wa mas'ulun anhum, dia akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya terhadap mereka yaumal qiyamah. Ini beratnya kita Pak pada kiamat nanti. Kita akan ditanya. Maka ada ulama mengatakan, kalau anak perempuan dibiarkan keluar tak pakai jilbab, misalnya begitu. Nah, orang tuanya nanti diazab. Sebenarnya diazabnya bukan karena anaknya, tapi karena ia membiarkan anaknya melakukan maksiat. Itu beratnya kita menjadi orang tua sebenarnya. Maka kadang-kadang kita jadi orang tua ini galak itu ya, bukan ada hal-hal yang lain-lain, tapi bagaimana kita menjaga keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, seperti itu. Tanggung jawab itu ada. Nah, ini yang terkait dengan masalah-masalah di penyerupaan antara laki-laki dengan perempuan. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sinfani min ahli nar, dua golongan dari ahli neraka, lam arahuma, yang aku tak pernah melihat keduanya. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum yang mana mereka itu memegang cambuk seperti ekor sapi yang memukuli manusia. Nisa'un kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang. Ma'ilat, ma'ilat itu condong. Mumilat, bergoyang-goyang. Ru'usahunna, kepala-kepala mereka ka'asnamatil bakhat al-ma'ilah, seperti punuh unta yang bergoyang-goyang. La yadkhulnal jannah, tidak akan mereka masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, para ulama memberikan penjelasan bahwa al-kasiyat, yang wanita yang berpakaian, ai man na'amallahu 'ariyatan minal khair. Yang pertama maknanya dia berpakaian itu artinya diberikan nikmat, tapi ariyat dia itu tertelanjang karena dia bertelanjang dari kebaikan. Artinya Allah kasih dia nikmat yang banyak, tapi dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Itu adalah penafsiran yang pertama. Ya. Penafsiran berikutnya, huwa antal bisul mar'atu thawban raqiqan yasifu launa badaniha. Seorang wanita yang berpakaian yang tipis, kemudian juga warnanya itu seperti warna kulitnya. Ini pernah saya bawa mobil, saya sama istri, ya bawa mobil, dua terkejut, astagfirullah, saya bilang. Istri bilang, ada apa ya? Itu, ibu itu coba lihat, saya bilang. Kok tidak berpakaian? Saya bilang begitu kan, tidak ada celananya.
Kata saya dilihat sama istri saya. Ada itu tuh celananya warna coklat, warna kulit katanya. Astagfirullah ya kan. Ada udah buruk sangka pula saya sama ibu tuh kan. Nah, tapi memang gitu dari jauh pas lihat, astagfirullahaladzim. Kenapa lah ibu ini tidak pakai celana? Padahal pakai celana panjangnya warnanya sama dengan warna kulit. Agak kecoklat-coklatan krem begitu. Ya, nah ini termasuk bagian dari ya bila anak dari Allah tak mencium bau surga walaupun dia berpakaian. Nauzubillah. Ya, jadi kaum wanita ini adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak sembarang orang boleh melihat mereka. Sama seperti ratu. Ya, seorang ratu di Inggris. Ya, orang kalau mau ketemu sama ratu tidak bisa. Saya mau ketemu ratu lah. Ya, saya bilang sama pengasih, saya mau ketemu ratu lah. Tidak bisa. Ada waktu-waktu tertentu ratu Inggris itu keluar menyapa rakyatnya. Ya, tidak bisa juga dekat-dekat mau pegang, tidak bisa. Ya, kenapa? Karena ini ratu dijaga. Wanita itu dalam Islam seperti seorang ratu. Ya, tidak murahan. Tidak sembarang orang bisa melihat kecantikan dan keindahannya. Itu betul-betul dimuliakan. Tapi kadang-kadang inilah Ariyat tadi ini. Dia enggak menghargai, tidak mensyukuri nikmat penghargaan itu. Dia anggap Islam ini apalah, perempuan disuruh pakai jilbab, disuruh tutup semua, nampak rambut saya yang cantik ini. Ya kan? Enggak nampak tubuh saya yang molek ini, yang langsing singset ini, ya, nauzubillah, dihargai, dihormati, dimuliakan, malah dia yang ya, menghinakannya. Ini subhanallah, seperti ini kan banyak. Ya, kenapa tidak pakai jilbab? Ya, saya sama mahasiswi, ada mahasiswi itu kan model-model jilbabnya macam-macam, ada jipon, jilbab poni, ya, kayak jilbab di sini keluar rambutnya begini. Kenapa? Ya, biar nampak rambut saya yang lurus, bagus, mulus, di smoothing ini kan. Ada pakai jilbab pejabat, ibu pejabat, pakai jilbab tapi rambutnya masih nongol begitu kan. Juga macam-macam lah. Ya fashion ya, kayak fashion kan tujuannya menampakkan yang cantik-cantik gitu. Ya, tapi ini kan malah terjadi sebaliknya. Islam memuliakan kaum wanita, makanya ditutup. Jangan marah kaum wanita disuruh tutup. Kadang-kadang pada protes pula disuruh tutup, ya kan? Nauzubillah. Kalau ibu-ibu ini enggak lah, ini semua wanita-wanita soleha ini. Mana mungkin seperti itu ya, bukan? Ini insyaallah ahli surga semua ini ibu-ibu di sini. Amin. Ya, kemudian ma'ilat, condong, qila, ya, ada ulama berpendapat anta'atillahi wa ma yazimna hifzahu. Ya, condong dari ketaatan kepada Allah dan dari hal-hal yang disuruh untuk pelihara, yaitu tadi tutup aurat dan lain-lain. Ya. Mumilat, bergoncang-goncang, ay yu'allimna ghairahunnal fi'lal madhmum. Di sini ulama berpendapat termasuk bagian dari mumilat itu adalah mengajarkan wanita lain untuk sesuatu yang buruk. Nah, circle atau lingkar pertemanan kita itu membawa pengaruh buruk terhadap diri kita, itu nggak bisa kita hindari. Ya, bagaimana kawan-kawan kita itu punya kebiasaan, sikap, perbuatan, maka itu sedikit banyak akan mempengaruhi diri kita. Ya, akan mempengaruhi. Saya kemarin nonton 172 Days itu sama istri saya. Nonton film apa yang mengenai almarhum anaknya Ustaz Arifin Ilham, siapa namanya? Saya lupa nama anak saya, namanya saya lupa. Jadi siapa? Amir ya. Itu anaknya Ustaz Arifin Ilham kan meninggal setelah beberapa bulan menikah kan meninggal. Jadi dibikin filmnya. Itu. Nah, di situ salah satu scene-nya itu kan ya istrinya itu dulu ada kawan yang buruk yang mempengaruhi dia melakukan hal-hal yang buruk itu. Bagus, filmnya itu bagus. Ya, Masya Allah. Mengenang anak Ustaz Arifin Ilham. Jadi pertemanan yang buruk itu akan membawa pengaruh buruk. Nah, orang yang mempengaruhi ini, inilah termasuk yang mumilat tadi.
ya, yang membawa pengaruh buruk, maka kita bawa pengaruh baik, jangan bawa pengaruh buruk. Waqila ma'ilat, ma'ilat ini ada sampai ada tiga penafsiran di sini. Yamshina mutabakharat mumilat liaktafihinna, waqila ma'ilat yamshitna al-mashtah maila wa hiya mashtatal baghaya. Dia menyisir rambutnya itu seperti rambutnya wanita tunasusila pada masa dulu. Rambutnya ditinggikan begitu. Ada yang berpenafsiran seperti itu ulama. Ya artinya membuka-buka lah ya, membuka-buka seperti itu. Nah ini termasuk bagian dari wanita-wanita yang tidak mencium bau surga. Subhanallah. Jadi memang wanita itu gampang sekali masuk surga. Kan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-mar'atu idza shalat khamsaha, wanita itu kalau sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, qilat, maka dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Mudah sekali. Bahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, apakah ada jihad bagi kaum perempuan? Gitu kan? Maka Rasulullah jawab, ada. Al jihadu la qitalu. Jihadnya kaum perempuan bukan dengan berperang, tapi apa? Al hajju wal umratu. Haji dan umroh. Itulah hadis Nabi itu. Ya, kalau kita laki-laki, Pak, jihad kita adalah dengan berperang. Tapi kaum wanita jihad kita adalah dengan haji dan umroh. Artinya dalam menjalankan ibadah itu kan banyak tantangannya nih bagi kaum ibu. Ya, mau sholat sementara masih masak, mau sholat masih ngurus anak, kan macam-macam. Jadi tantangan-tantangan itu dalam syariat kita dianggap sebagai sebuah jihad, sehingga kaum wanita itu mudah sekali masuk surga. Ya, mudah sekali masuk surga. Maka seiring dengan mudahnya masuk surga, maka mudah juga masuk neraka. Kan begitu. Ya, kan biar imbang dia. Ya, imbang dia. Mudah masuk neraka di mana? Ya itu tadi. Ya membuka aurat, ya auratnya banyak pula kecuali wajah dan telapak tangan, ya kan? Laki-laki enak, Ustaz. Ya, auratnya cuma di antara pusar sama lutut, tapi laki-laki susah masuk surga. Ya, susah masuk surganya. Banyak yang harus dilakukan untuk bisa menuju ke dalam surga. Nah, itu dia. Baik, ada yang bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Tidak ada? Baik, ada, silakan. Waalaikumsalam. Ya, betul Pak. Ya, nah itu dia, betul sekali itu. Ya, semestinya kalau sudah masuk televisi ada KPI, Komite Penyiaran Indonesia. Tapi masalahnya apa? Ya, KPI itu bukan orang Islam, ya kan? Dia pakai hukumnya hukum internasional. Ya, sehingga yang begitu-begitu tidak termasuk ke dalam kategori yang dilarang. Ya, yang L, G, itu kan bukan sesuatu yang dilarang di dunia kan? Di hukum-hukum internasional nggak dilarang, maka tidak boleh melarang yang demikian, Pak. Ya, jadi KPI tidak bisa melarang ke arah yang demikian. Apa? Alasannya apa? Alasannya menyerupai perempuan. Tidak bisa, itu hak asasi manusia, kata mereka. Ya, kata mereka. Jadi hal-hal seperti itu ada. Ya. Nah, itulah kenapa kita berusaha lah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, berusaha bagaimana kita bisa menjalankan syariat dengan baik. Ya tentu kita pilih wakil kita, wakil yang baik. Nah, ini masa-masanya nih dikit lagi nih, masa kampanye kan, tapi saya tak boleh berkampanye. Saya sama Ustaz tak boleh kampanye.
payah. Tapi kita boleh menyebutkan pilihlah yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang tahu mana baik untuk bangsa ini, termasuk untuk agama ini. Ya, pilihlah, nanti salah pilih lagi, 5 tahun lagi kita menyesalnya kan. Nah, sekarang aja udah bertengkar mereka tuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Ini memang sebenarnya yang saya bahas sebagai penutup. Pada ditanya sama Ustaz memang luar biasa. Memang ya kalau guru kita ini luar biasa ini. Baik. Jadi selain masalah laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, di dalam kehidupan kita dan bahkan di dalam fikih ada dua hal lagi yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada sebuah fenomena alam yang disebut dengan khunsa. Ya. Kalau bahasa Arabnya, bahasa fikihnya khunsa. Kalau bahasa Inggrisnya itu shemale namanya. Atau bahasa kita itu apa ya? Saya tidak tahu bahasa yang tepat itu sebenarnya. Tapi dia laki-laki yang memiliki ataupun perempuan memiliki dua kelamin. Nah, ini memang kenyataan Bapak Ibu sekalian. Ya, secara medis juga sudah dibuktikan ada orang-orang yang memiliki dua kelamin secara zohir, ya, nampak dia memiliki kelamin laki-laki dan di waktu yang bersamaan memiliki kelamin perempuan. Aneh memang, tapi ini ada, bukan tak ada. Secara zohir. Akan tetapi yang saya baca di artikel-artikel kesehatan juga bahwa yang berfungsi itu hanya satu. Ya, walaupun secara zahir kasat mata nampak itu ada pentungan misalnya, ya kan? Tapi juga ada rahim seperti rahimnya begitu ya. Nah, maka yang berfungsi itu hanya satu. Ya, kecondongan dari kromosomnya, nah itu ya yang kemudian dibahas para ulama masalah kromosom XX dan kromosom XY. Nah, laki-laki dan perempuan itu beda kromosomnya. Ya, kromosom itu berbeda. Kromosom XX sama kromosom XY. Nah, kalau dalam kondisi yang seperti ini, apabila tidak diketahui mana jenis kelaminnya, misalnya dalam kondisi memang tidak diketahui, tapi muncul dua jenis kelamin, maka ini yang disebut dengan khunsa hakiki, ya, khunsa yang sebenar-benarnya. Artinya apa? Posisi dia itu tidak bisa disamakan dengan laki-laki secara fikih dan tidak bisa sama dengan perempuan. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Kalau dia sholat, dia nggak bisa berada di sop laki-laki dan nggak bisa berada di sop perempuan. Ya, jadi di mana posisinya? Di tengah-tengah. Khunsa itu. Dia bisa dikatakan setengah laki-laki ya. Setengah laki-laki dia nggak bisa. Nah, kemudian ketika berpakaian bagaimana? Berpakaian mana yang paling condong dari dirinya. Kalau dia nampak cantik, maka dia gunakanlah pakaian wanita. Kalau dia nampak gagah, maka gunakan pakaian pria. Ini juga arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana ini, subhanallah. Ya. Nah, ketika nanti dia meninggal juga, maka dilihat arahnya mana. Ya, kalau dia lebih
terlihat seperti laki-laki, maka ketika disolatkan maka berada di mana? Di kepala. Kalau dia sebagai perempuan, di dada atau daerah perut ya, area situ. Nah, seperti itu. Jadi yang memandikan pun demikian. Yang memandikan pun demikian. Kemana kecondongan arahnya? Sanalah yang memandikannya. Kalau condong lebih arah laki-laki, yang mandikan bapak-bapak. Kalau condong ke arah perempuan, yang mandikan ibu-ibu. Tetapi kondisinya ini sudah diberitahukan bahwa dia kondisinya khunsa. Ya, jangan terkejut pula nanti kan. Kok lain? Begitu kan? Terkejut pula ibu-ibu, kan ada sesuatu yang berbeda ketika dimandikan. Ini perlu diberitahukan, dan ini fikih. Ini masalah fikih, ya, dan seperti itu ada. Nah, dalam konteks kontemporer, saya pernah bertanya kepada guru saya, Syekh Mufti Alauddin Za'atari. Beliau mengatakan bahwa apabila seseorang memiliki keraguan, ya, karena fisiknya itu tadi, karena fisiknya memang, ataupun dia memiliki kecondongan dari mentalnya, dia nggak tahu mana, maka wajib bagi dia untuk memeriksakan kepada ahlinya. Nggak boleh dia pikir-pikir sendiri. Saya kayaknya perempuan aja lah, atau saya kayaknya laki-laki. Nggak boleh. Dia harus memeriksakan dirinya secara medis, baik dia pemeriksaan pada kromosomnya ataupun pemeriksaan pada kejiwaannya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang ahli apabila kamu tidak mengetahui. Sehingga ketika nanti sudah diputuskan oleh para ahli, barulah di sana dia boleh merubah jenis kelaminnya. Misalnya kelaminnya ini laki-laki, ya, tetapi secara kromosom, ya, dia kromosom perempuan, kromosom perempuan. Sehingga itu kalaupun dia memiliki kelamin laki-laki nggak akan berfungsi dia. Maka dia boleh melakukan operasi. Dalam fikih kontemporer demikian. Boleh melakukan operasi untuk memperjelas kelaminnya seperti apa. Begitu juga dan sebaliknya. Ya, jadi hal-hal seperti ini juga menjadi satu kajian fikih karena memang terjadi sesuatu yang terjadi di masyarakat. Ada Ustaz bagus sekali, memang ini pas, memang ini arahnya ke sana. Kenapa? Karena nanti bapak-bapak, ibu-ibu boleh lihat di YouTube, ada namanya Sunia. Ini di kalangan NU sangat terkenal nih Sunia ini. Dia itu laki-laki, tapi sekarang pakai jilbab. Kenapa? Karena dia merasa bahwa diri dia itu perempuan, dia berkonsultasi kepada Gus Dur, ya. Jadi sebenarnya kan sangat mudah zaman sekarang untuk pemeriksaan kromosom. Periksa kromosomnya. Kalau memang dia merasa bahwa dia kromosom perempuan, ya tidak ada masalah, jelas gitu. Tapi sampai detik ini pun dia nggak berani meriksa itu. Nah, itu masalahnya. Sampai sekarang ini nggak berani, tapi dia berikan ceramah kajian pakai jilbab, Sunnah. Nah, itu kita di NU itu panas pembahasannya itu. Antara yang pro dan kontra. Nah, gampang solusinya. Periksa kromosom, ya, keluar hasilnya, hanya hasilnya. Kalau memang perempuan, ya sudah, perempuan, ada masalah. Kalau memang laki-laki, ya harus terima laki-laki. Cuma dia tak berani. Dia mencondongkan dirinya pada keputusan pada dirinya sendiri. Saya condongnya kepada perempuan, ya nggak bisa seperti itu. Kalau suka-suka saya nggak bisa. Dia harus seperti itu tadi. Termasuk ya Lucinta Luna juga misalnya. Ya tidak pernah juga dia pemeriksaan kromosom. Pemeriksaan jelas nanti. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Tidak ada yang tengah-tengah itu nggak ada. Ya, dan itu bisa dibuktikan dari kromosom itu sendiri. Nggak ada tengah-tengah, itu tidak ada dia. Hanya saja memang Allah menampilkan hal-hal yang demikian menjadi ujian bagi orang tadi. Terima nggak dia dengan takdirnya Allah gitu? Terima nggak dengan takdirnya Allah? Sama, nggak jauh beda dengan misalnya kita udah berusaha mengerjakan satu proyek, ya mati-matian kita di sana, ternyata proyek itu gagal, di cancel dan lain-lain.
Ya kita harus terima begitu. Hal seperti itu tiap orang ujiannya beda-beda. Maka kita masuk ke ranah yang demikian. Itu. Baik, terima kasih Ustaz. Kita silakan Ustaz. Baik, syukuran Ustaz. Laknat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu laknat? Al-laknah itu artinya dijauhkan. Dijauhkan. Ketika dijauhkan dari apa? Dijauhkan rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Kita ini adalah hamba-hamba yang selalu membutuhkan kasih sayang Allah. Kalaulah tidak ada kasih sayang Allah pada kita, maka kita akan sangat berat menjalani kehidupan ini. Sangat berat. Ya. Kita punya kekuatan apa? Kita dibandingkan dengan kerbau saja lebih kuat kerbau lagi. Ya. Dibandingkan dengan orang hutan lebih kuat orang hutan pada kita. Kita bisa apa gitu? Ya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini mengandalkan kekuatan diri kita nggak akan bisa hidup di dunia ini. Tapi kita membutuhkan rahmat Allah, kasih sayang dari Allah. Nah, orang-orang yang kena laknat maka dijauhkan dari kasih sayang. Bukan artinya nanti hidup di dunia orang kena laknat langsung ketimpa pohon, usahanya bangkrut. Nah, mesti demikian. Boleh jadi dia tetap diberikan harta, tetap diberikan kesuksesan, tapi kesuksesan itu tidak membawa dia menjadi pribadi yang lebih baik. Malah menjadikan dia itu orang-orang yang makin jauh dari agama. Karena kebaikan yang Allah harapkan dan Allah berikan kepada manusia itu adalah kebaikan akhirat. Di dunia ini semua serba sementara. Ya, mau miskin dunia sementara, 60-70 tahun selesai. Sakit, ya ada sakit orang dari lahir sakit. Ya, berapa tahun? Ya, 60-70 tahun, 90 tahun meninggal, selesai. Tapi kalau akhirat itu kan selama-lamanya. Jadi kebaikan yang diharapkan itu adalah kebaikan akhirat, bukan kebaikan di dunia. Maka yang nampak di dunia ini ya bukan menjadi hakikat yang sebenarnya. Kalau ada orang yang kena laknat, boleh jadi nampak secara zahir dia tetap baik-baik saja, tapi kita akan melihat perubahan dia itu menuju akhiratnya itu akan menjadi buruk. Dan kita harus hati-hati. Keburukan yang paling buruk ya, yang Allah berikan kepada seorang hamba itu ketika dia mati dia tak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang paling buruk, paling berat itu. Ya. Ajaib. Ya. Berapa banyak? Saya yakin Bapak Ibu pernah lihat orang sakaratul maut kan? Banyak kan? Berapa banyak yang bisa mengucap? Lebih banyak yang mengucap atau tak mengucap? Ya kan? Memang itulah kenyataannya. Apalagi kita di kamar rumah sakit, banyak betul. Banyak yang tak bisa mengucap. Banyak yang bisa mengucap. Ya, banyak. Ada yang sama sekali tak pernah mengucap. Ada kejadian ini. Tak pernah mengucap seumur hidupnya, mengucap dia. Ya, aneh. Ya, makanya kita nggak pernah tahu itu kebaikan. Ya. Maka orang yang kena laknat ini akan susah mengalami sakaratul maut yang baik. Dan itu yang paling menakutkan. Kita semua nih Pak, baik Pak. Kita sholat, kita ngaji, tapi kita nggak bisa memastikan bahwa kita nanti mati itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak tahu Pak. Saya tak berani Pak mengatakan saya pasti enggak. Terus takut saya. Ya. Nggak tahu saya bisa mengucap. Tapi yang penting saya berusaha jadi orang baik. Saya berusaha jangan sampai kena laknat Allah, itu aja. Ya, jangan sampai kena laknat Allah. Itu yang saya harapkan. Satu lagi terakhir. Al-kabiratur rabi'ah wa thalathun, dosa besar yang ke-34. Ini dia sedikit saja, makanya terus tetap kita bahas karena juga ada kaitannya dengan yang kita bahas tadi. Apa itu ad-dayus? Dayus. Apa itu dayus? Ini kita jelaskan dayus itu apa. Ya. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la yadkhulul jannah, 3 kelompok manusia yang tidak akan masuk surga. Al-aquli walidayhi, 1 orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini enggak akan masuk surga. Ya.
Dan ini sudah pernah kita bahas. Yang kedua, wat dayus dan dayus. Ya. Dan yang ketiga, warijlatun nisa. Ya. Wanita yang berpenampilan seperti pria. Ini tiga. Warawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, salasatun qad harrama alaihil jannah. Tiga kelompok manusia yang diharamkan bagi mereka surga. Tadi tak bisa masuk surga. Ya. Hadis yang berikutnya diharamkan masuk surga. Apa itu? Mudminul khamar, orang yang senantiasa mabuk, ini pemabuk berat. Mudminul khamar. Wal aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wad dayus, dan dayus. Alladhi yuqirrul khabatha fi ahlihi, ya, yang menyetujui keburukan terhadap keluarganya. Baik, apa itu dayus? Dayus itu adalah orang yang tidak lagi memiliki rasa cemburu terhadap keluarganya ketika keluarganya melakukan kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian, seorang laki-laki yang membiarkan istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, Allah sudah biar aja lah, sampai jilbab, nampak cantik kok. Dia dayus. Dayus. Berat nih Pak. Kita ini berat nih laki-laki, ini berat betul. Ya. Dayus namanya. Kita biarkan anak perempuan kita keluar tidak pakai jilbab. Adalah biar aja pakai jilbab ya. Ya. Nampak dia cantik anak kita tuh, dipandang sama orang. Dayus namanya. Ini diharamkan masuk surga ini. Ini berat betul. Memang kita bapak-bapak ini berat betul Pak. Ya. Kalau kita tahu tentang hadis-hadis Nabi tentang seorang ayah, nangis kita Pak. Berat betul jadi ayah ini. Keburukan-keburukan seorang ayah yang membiarkan anak perempuannya dibawa-bawa sama orang lain pacaran, dayus. Bayangkan Pak, kalau ada yang pernah demikian, saya tidak tahu saat istighfar banyak kita taubat kita kepada Allah. Beneran, nggak masuk surga kita jangan. Makanya nggak heran kadang-kadang kita lihat ada orang baik, rajin sedekah, rajin ke masjid, matinya nggak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga. Itu kita heran kenapa ya? Boleh jadi termasuk orang yang dayus. Takut kita Pak. Ini berat betul kita jadi seorang bapak ini. Ya, jadi orang tua ini berat betul. Maka kadang-kadang, ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah atas ketidakmampuan kami. Tapi kalau kita sudah melarang istri kita, melarang anak perempuan kita, nggak nurut juga dia. Ya, kalau kita mau berkeras pun, mau kita pukul pun tak bagus juga. Kita larang. Itu kita punya alasan untuk kita ajukan di hadapan Allah. Nggak usah di hadapan manusia, kepada Allah. Ya Allah, saya tak mampu ya Allah. Jadi kan tergantung kita lagi nih. Kita udah benar-benar atau enggak nih? Udah benar-benar atau enggak? Atau kita cuma ece-ece aja, ece-ece aja. Sudah larang Ustaz. Ustaz nggak bisa jadi hakim dia di akhirat. Jadi hakim adalah Allah. Kalau kita sudah sungguh-sungguh melarang tapi tak mau juga, maka itu tersebut nanti di akhirat. Ya Allah, aku dulu sudah melarang keluargaku ya Allah. Sudah aku upayakan sekuat tenaga. Tinggal kupukul lagi ya enggak nih. Tapi aku sudah melarang. Itu kita bisa berhujah di hadapan Allah. Tapi kalau belum sungguh-sungguh, masa iya kita mau bohong di hadapan Allah? Kan dah masuk di akal ya, mau bohong di hadapan Allah gimana caranya? Tapi berat Pak. Ini salah satu hadis yang bagi saya sebagai orang tua punya 2 anak perempuan berat Pak. Ini berat sekali. Gimana ya, bagaimana kita memastikan bahwa istri kita keluar rumah tuh memelihara auratnya. Kadang-kadang kita sama istrinya nggak pakai kaos kaki dan misalnya, udahlah biar aja lah. Kan? Dayus itu. Kadang-kadang kita dibilang usil Pak. Alah kaos kaki aja pun. Begitu kan. Tapi kalau kita tidak ada, kita menyebut itu, tahu kita, biarin aja lah. Itu kita termasuk dayus yang diharamkan masuk surga. Ini baik. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, pergi jalan. Oke. Pergi jalan. Ya, ini cerita. Problem ya di. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaannya luar biasa. Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya, artinya rumah mereka itu, kecuali atas izin suaminya. Kalau tidak ada izin, maka sepanjang perjalanan kena laknat itu. Maka carilah caranya, ya, dirayu-rayulah, ya kan? Serpislah dulu, ya kan? Nah, supaya bisa keluar ataupun mau healing. Sebenarnya tidak ada larangan. Kaum wanita itu jalan-jalan berwisata ke Bukit Tinggi, ya kan, biasa menjadi ibu-ibu kan begitu kan, ke Bukit Tinggi, nggak ada masalah, tapi atas izin suaminya. Tapi suami nggak mengizinkan, itu kurang diservis tuh. Kalau servisnya bagus, pasti diizinkan. Nah, ini kalau cuek-cuek aja, pergi dulu Pak, kan? Kemana? Itu sama ibu-ibu lain majelis taklim tuh mau ke Bukit Tinggi. Di rumah belum diservis, ya kan? Ini tentu merajuk suami itu kan, asam mukanya. Kalau tak dapat ridho suami, nanti tak masuk surga nanti. Ya, ridho suami itu kan surganya istri. Kalau mau keluar rumah, maka keluar dengan izin suami. Banyak cerita tentang kaum wanita yang keluar tanpa izin suaminya. Banyak hal-hal buruk yang terjadi kepada mereka. Ya. Bahkan ini yang paling takutkan nih, Pak Ibunda yang dirahmati Allah. Seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Suaminya marah sama dia, maka sepanjang perjalanan kena laknat. Meninggal pula dia di situ, tabrakan ya. Meninggal dalam kondisi kena laknat. Itu mati su'ul khatimah itu namanya. Iya, mati su'ul khatimah itu namanya. Ya, mati dalam keadaan kena laknat kan. Su'ul khatimah itu. Maka ini bukan artinya para suami superior. Superior semua, bukan. Tapi disitulah perjuangan setiap kita, ibunda sekalian. Ya, setiap orang punya masing-masing nih. Surga nerakanya punya masing-masing nih. Cobaan hidupnya masing-masing nih. Ujian dalam agamanya masing-masing. Seorang wanita ujiannya itu bagaimana taat kepada suaminya. Seorang suami bagaimana dia bisa memanage keluarganya. Dayus tadi kan, ya, dayus sempat dia jadi dayus, tak masuk surga juga dia. Kan berat itu. Jadi kita semua ini punya masing-masing. Jadi kalau pertanyaan tadi, bolehkah seorang wanita jalan-jalan dengan kumpulan wanita lainnya? Boleh, tidak ada masalah, atas izin suaminya. Kalau dia tidak dapat izin suaminya, maka sepanjang perjalanan dia kena laknat. Nauzubillah, kita yang hidup baik-baik aja lah. Ya. Suami mengizinkan tak masalah, dia tidak termasuk dayus. Nah, ikhlas atau tidak itu kalau suami sudah mengizinkan berarti sudah izin itu. Anda baru tanya ikhlasnya lagi itu Pak. Ikhlas itu dalam hati dia Pak, dan nampak dia. Sebenarnya surah Al-Ikhlas, ya kan? Kan ada tapi tak ada dia, tak nampak di situ. Nah, safarnya perempuan, satu ada mahram atau yang kedua bersama jama'atun nisa, bersama dengan kelompok perempuan. Itu tidak ada masalah, boleh Ustaz? Boleh. Wanita boleh keluar dari rumahnya bersama dengan jama'atun nisa, dengan sekelompok wanita, misalnya yaitu ibu-ibu majelis taklim, ya, pergi itu boleh, nggak ada masalah. Ya, boleh. Jadi dua, pergi sama mahram atau pergi sama jamaah perempuan. Tapi kalau pergi sendiri, healing sendiri dia, itu kalau suami mengizinkan, dayus suaminya itu. Masa dia nggak ada rasa cemburu sama istrinya? Mau pergi jalan-jalan kemana? Ke Thailand. Pergilah, ini uangnya. Dayus itu. Itu dayus itu. Masa iya? Ya istrinya pergi sendiri ke sana,
nggak ada rasa curiga, nggak ada rasa cemburu atau apapun. Nah, udah di Thailand tuh ya. Rupanya ada maksud, istrinya pergi ke Thailand, dia pergi ke Makau. Sama parasnya dua-dua ini. Jadi, ya. Ini na'udzubillah, semua na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita, keluarga kita dari azab neraka, dan Allah selamatkan kita, keluarga kita dari hal-hal yang tercela. Selamat kita dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita yang singkat ini jangan sampai sia-sia hanya karena hal-hal yang begitu remeh. Kadang-kadang ibu-ibu juga marah dilarang sama suaminya. Jangan mau pergi sana, enggak boleh, marah dia. Ya, merajuk dia, ya kan. Ini sesuatu yang remeh sebenarnya. Ya, tapi Ustaz, kami perlu, ya. Kalau mau memang mendapatkan apa yang kita inginkan, tentu diservis lah, sama lah kayak ibu-ibu kan. Kalau suaminya menginginkan sesuatu dari ibu-ibu kan, nah, tentu harus ada servisnya, bawa apa kayak gitu kan, martabak pulang ke rumah kan gitu. Ini kosong aja. Jadi semua ini adalah bagian dari senda gurau semata. Dunia ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, senda gurau semata. Jadi jangan sampai hal-hal yang remeh seperti ini menjadikan kita kena laknat. Jangan hal-hal yang remeh di dunia ini membuat kita malah masuk ke dalam neraka. Ini yang rugi kita. Ya, sementara kampung kita yang sebenarnya adalah kampung akhirat, yaitu surga yang diberikan kepada Nabi Adam, ya, dan Nabi Adam dulu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu terhormati Allah. Silakan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bunda. Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus juga, penutup nih, ya, penutup pas memang. Sebenarnya di kitab ini juga ada dibahas bagaimana dengan seorang suami yang karena saking sayangnya kepada istrinya, kepada anak perempuannya, sehingga membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Sebenarnya ada juga dibahas di kelanjutannya ini tadi, karena ada bunyi kan. Jadi memang disebutkan di situ bahwa termasuk bagian dari dayus ketika seorang suami, Pak, terlalu mengikuti semua keinginan istri, ya, sehingga kita tidak tahu lagi mana batas-batasan yang halal, mana yang haram. Ya. Nah, itu termasuk bagian dari dayus. Mukirrun, menyetujui, ya, menyetujui hal yang buruk terjadi pada keluarganya. Termasuk itu tadi. Ya, dibiarkan misalnya dalam bekerja, ya bekerja tidak ada masalah, wanita bekerja selama dia aman dari segala fitnah. Tapi suami yang membiarkan istrinya kerja sampai malam, kok tiap malam, sampai malam terus kan, terus dia tidak merasa curiga, tidak merasa cemburu, ya, padahal ya dinas kan kita tahu dari jam 8 sampai jam 4, itulah dinas kantor, ya kan, lebih daripada itu perlu ada tanda tanya sebenarnya. Ya, lembur, ya memang lembur, tapi kan kita harus ada tanda tanya, ada perhatian kita di sana gitu. Yang membiarkan tanpa bertanya, tanpa curiga, tanpa dia ada kepedulian, termasuk bagian dari dayus. Yang terlalu sayang sama istri dan sama anak perempuannya sehingga dibiarkan keluar rumah tanpa jilbab. Nanti kalau dia marah sama saya, termasuk bagian dari dayus. Intinya mukirrun, dia menyetujui hal yang buruk terjadi pada ahli keluarganya, terutama khususnya adalah kaum wanitanya, ya, istrinya, anak perempuannya, adik perempuannya, masuk bagian dari itu, Pak. Adik perempuan kita, bagian dari itu, karena bagian dari nafkah kita itu. Jadi itulah yang namanya dayus. Nauzubillah. Terima kasih Bunda pertanyaannya, bagus sekali. Ya, asalkan dia itu ada kepedulian, ada melarang, itu tidak termasuk bagian dari dayus.
Ya, tapi kalau sama sekali tidak peduli ataupun karena terlalu sayang sehingga takut memberitahukan, ya, sehingga dia setujui hal-hal yang buruk terjadi pada keluarganya, itu bagian dari dayus yang tidak akan masuk ke dalam surga. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Semoga Allah mengampunkan kita semua dan memberikan kita ilmu yang terus bermanfaat untuk menjadikan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah kita mohon ampun dan tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.